Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Kristianingsih Kawiri dengan NIM 2010018. Di sini saya akan membawakan materi tentang mortalitas dan morbiditas. Yang pertama itu mortalitas, itu konsep kematiannya, lahir hidup, hidup dan mati. Ada tiga konsep vital atau mutually eksklusif, yaitu keadaan yang satu tidak mungkin terjadi bersamaan dengan salah satu keadaan lainnya. Yang pertama itu lahir hidup atau live birth, yang kedua mati atau death, yang ketiga lahir mati atau fetal death. Mari kita bahas tentang mortalitas, definisi mortalitas. Mortalitas adalah jumlah kematian yang terjadi dalam suatu populasi. Kematian adalah peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Yang ketiga lahir mati atau fetal death. Peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Eh, dari definisi mortalitas dibedakan menjadi tiga kejadian, yaitu stillbirth atau late fetal death, meninggal dalam kandungan. Yang kedua keguguran atau kehilangan kehamilan saat 20 minggu pertama kandungan. Yang ketiga aborsi. Peristiwa kematian terbagi menjadi dua, yang pertama di dalam rahim, yang kedua di luar rahim. Yang di dalam rahim yang pertama yaitu abortus kurang lebih 16 minggu, yang kedua imatur 16 sampai 28 minggu, yang ketiga prematur lebih kurang dari 28 minggu. Yang kedua di luar rahim. Yang pertama itu stillbirth, yang kedua neonatal death kurang lebih 1 bulan, yang ketiga post neonatal death 1 bulan, yang keempat infant mortality kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya penyebab kematian, yang pertama itu penyakit menular, yang kedua penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu semakin bertambahnya umur, fungsi-fungsi organ dalam tubuh kita mulai berkurang dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Selanjutnya, definisi morbiditas. Morbiditas adalah derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi, atau disebut juga penyimpangan dari status sehat dan sejahtera atau keberadaan dari suatu kondisi sakit. Biasanya dinyatakan dalam angka prevalensi atau insidensi yang umum. Sumber data mortalitas dan morbiditas. Sumber data mortalitas dapat diperoleh dari yang pertama sistem registrasi vital, yang kedua sensus penduduk, yang ketiga survei. Yang pertama, sistem registrasi vital. Sistem ini mencatat kejadian kematian segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi dari waktu ke waktu. Sistem registrasi vital di Indonesia yang ada baru bersifat lokal dan terbatas pada beberapa tempat tertentu saja dan masih belum mampu mencatat semua kejadian kelahiran dan kematian di tempat tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu sensus dan survei penduduk. Kejadian kematian dicatat sekian lama. Peristiwa kematian itu terjadi. Data digolongkan menjadi dua bentuk. Yang pertama bentuk langsung atau direct mortality data, yang kedua bentuk tidak langsung atau indirect mortality data. Selanjutnya kita akan membahas
Sumber data morbiditas. Yang pertama, sumber data dan laporan penyakit menular. Yang kedua, catatan klinis dan catatan medis rumah sakit. Yang ketiga, data dan catatan dari organisasi managed care. Yang keempat, perunutan, pencatatan dan registrasi. Yang kelima, registrasi. Yang keenam, perunutan, pencatatan dan komputerisasi. Yang ketujuh, survei status kesehatan dan penyakit. Selanjutnya, pengukuran dan tren mortalitas dan morbiditas. Ukuran mortalitas yang pertama yaitu case fatality rate atau disingkat menjadi CFR, angka kefatalan kasus. Perbandingan antara jumlah kematian terhadap penyakit tertentu yang terjadi dalam tahun tertentu dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Dengan rumus CFR sama dengan P per T kali 1000. P itu sama dengan jumlah kematian terhadap penyakit tertentu. T sama dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Di sini bisa kita lihat contoh CPR yaitu pada tabel penderita leukemia akut pada penduduk kulit putih Brooklyn pada tahun 1948 sampai tahun 1952. Yang kedua, crude death rate atau disingkat menjadi CDR, yaitu angka kematian kasar, yaitu jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi dengan tingkat kematian yang berbeda. Dengan rumus CDR sama dengan D per P dikali 1000. D sama dengan jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun. P sama dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Contoh dari CDR yaitu pada tahun 1998 di Venezuela terdapat 81.442 kematian. Dengan jumlah penduduk Venezuela pada tahun tersebut adalah 18.940.000 orang. Tentukan CDR dari negara Venezuela pada tahun 1988. Penyelesaiannya itu kita tinggal memasukkan rumusnya yaitu CDR sama dengan 81.442 dibagi 18.940.000 dikali 1000 sama dengan 4,3. Berarti pada tahun 1998 di Venezuela terdapat 4,3 kematian per 1000 penduduk. Yang terakhir yaitu program penurunan mortalitas dan morbiditas. Yang pertama, program imunisasi. Yang kedua, jaminan persalinan atau Jampersal. Yang ketiga, kebijakan ASI eksklusif. Yang keempat, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kualitas perawat atau pelayanan kesehatan. Yang keenam, program sistem penjaminan biaya pelayanan medik. Ukuran morbiditas yaitu jumlah penderita yang dicatat selama 1 tahun per 1000 jumlah penduduk pertengahan tahun. Menggambarkan keadaan secara umum, mengetahui keberhasilan program pemberantasan penyakit dan sanitasi lingkungan, serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Secara umum, ukuran yang banyak digunakan dalam penentuan morbiditas adalah angka, rasio, dan proporsi. Demikianlah materi yang saya bawakan. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.